yang saya muliakan Bapak Ibu guru. Kalau seperti ini ibu guru sudah awet kembali seperti anak SMA anak gitu. Makanya duduk dengan anak muda jadi sudah kita ya. Yang saya muliakan Bapak Ibu guru semuanya yang telah berinisiatif untuk mengumpulkan anak-anak sekalian di tempat ini. Saya sudah 50 tahun duduk di dunia ini. Kamu berapa tahun duduk di dunia kan? 17. Saya baru 50. Nah, luar saya tapi di dunia kita sekaligus diciptakan oleh Allah. Nah, jadi karena kita beda tahun lahir saja. Jadi orang yang keluar lahir harus bertanggung jawab kepada yang kemudian lahir. Orang yang duluan duduk di desa ini harus bertanggung jawab terhadap orang yang baru masuk. Orang yang sudah lama di desa ini bilang, Pak, Ron, bangsa memang belum ingat Ron, tidak kenal, yang kenal, nak alunya mungkin, yang kemudian dia berduri, dunia apa dunia, yang kenal, yang tidak kenal, yang lebih ingat dia urut po atau lo, karena atau lo nya, tapi itu nama fungsi urut dalam, urut yang awal teringat untuk fungsi. Cuma dia orangnya suawai lahir lo kan boleh, awal boleh, ingat boleh, asam garam, asam garam, makna asam garam persoalan hidup sudah lebih dahulu dirasai oleh guru-guru kalian. Paham? Nah, saya turun Pak ya, bilangnya, dia coba dulu. Mungkin pada itu asal kita nyoba ada yang bukan yang gue, kita lihat tuh dia coba dulu. Kita nyoba yang pernah coba yang. Nanti itu kesalahan, ya. Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, karena beliau sudah duluan itu, sudah duluan duduk di MAN, sudah duluan di MP, sudah duluan di MIN dan sebagainya. Bedanya itu aja, yang lain semua sama. Jadi hari ini alhamdulillah ini adalah hubungan tadi, hubungan emosional antara saya, kepala kantor Negara Agama Aceh Timur yang baru sekarang ini sebulan, dengan ibu-ibu sudah kemarin, dengan bapak guru sudah kemarin, hari ini dengan anak-anak semuanya sebagai upaya untuk memajukan masyarakat. Majunya masyarakat tidak hanya disertai dengan kemampuan anak-anak menguasai akademik, menyuarakan secara awam menjual ini banyak awam awam telan secara banyak. Kenapa kalau yang dalam teknologi? Karena nyantol di sekolah itu saja dia belajar teknologi. Orang Jepang juga begitu. Tapi kita banyak kali pekerjaan di sini. Tapi juga bisa, kan? Adanya juga bisa, jauh laut juga bisa nyo, jauh hukum juga bisa nyo. Kan punah betul ya. Kurungna betul ya, aduna betul ya, kebudayaan betul ya, kapena betul ya, punah betul. Sehingga kita banyak adanya. Dulu waktu Nabi Musa ditanya oleh Fir'aun, siapa Tuhan kamu? Tuhanku adalah yang menciptakan kau dan aku. Kau dan aku diciptakan oleh Tuhanku aja. Itu jawaban yang pasti. Jawaban yang tidak bisa ngelak lagi. Kalau kita bilang siapa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Orang yang kayak aku melihat alam semesta di sepanjang ini, berarti ini gedung ini Tuhan ciptakan. Berarti kayu Tuhan ciptakan. Itu jauh sekali sudah. Tapi yang menusuk dalam hati dia adalah Tuhanku adalah yang menciptakan kamu, hai Fir'aun. Makanya bukan seperti ini. Itu mata saya aja gitu. Dan saya siapa? Ciptaan yang paling sempurna adalah ciptaan manusia. Ciptaan yang paling sempurna dalam kehidupan ini itu adalah manusia. Ya kan? Ada ayatnya kan sampai di sana Al-Hakim. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim, sebagus-bagus bentuk.
sejelek-jeleknya manusia lebih ganteng daripada monyet. Sejelek-jeleknya manusia. Manusia paling jelek sekali lah kamu bisa paling jelek. Lalu foto dia selfie dengan monyet. Lalu katakan kepada si gadis, kamu pilih yang ini manusia atau pilih monyet? Pasti manusia itu. Itu contohnya aja. Tapi alhamdulillah anak-anak ini nggak ada yang jelek, cantik dan ganteng semua. Nggak mungkin saya bilang cantik semua. Ini lebay ini kok aku jadi cantik dari apa? Tidak jadi ini. Jadi maksudnya begitu. Allah yang telah menciptakan kita sebagus-bagus bentuk. Jadi kembali ke persoalan awal tadi bahwa ketika kita diciptakan oleh Allah dengan zuriat yang di alam zuriat yang sama, yang berbeda adalah jika kita turun ke dunia ini yang berbeda Allah turunkan kepada kita. Lalu kewajiban kepada orang yang dahulu itu seperti guru, orang tua kita itu mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada yang diturunkan. Itu kewajiban. Apalagi kalau sudah diamanahkan. Seperti saya hari ini diamanahkan oleh negara, duduk kamu di sana. Jadi kepala kantor. Apa fungsinya di sana? Yaitu meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Meningkatkan. Siapa kawan-kawan saya di sana? Ada kasih pendis, kenma di sana untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Lalu siapa lagi? Ada kepala sekolah, kepala madrasah. Itulah jaringan kita untuk memberikan pendidikan Islam kepada generasi penerus. Jadi meningkatkan kualitas pendidikan Islam dari bukan hanya pengetahuan umum. Kalau pengetahuan itu lebih pandai yang lain. Tapi ada sesuatu yang dalam Islam yang lebih istimewa, yaitu apa? Nilai. Nilai kehidupan, akhlak, agama. Agamalah yang menentukan. Tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan iman dan takwa bangsa ini. Yang cerdas, yang terakhir. Pertama iman dulu. Kalau dalam Undang-Undang Dasar, maka diselesaikan dengan mengatakan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa apa maksudnya? Apakah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ukur banyak medali? Tanda takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, medali saya banyak-banyak. Saya menang ini, menang itu, itulah takwa. Bukan. Itu adalah bukan kepada dasar nilai takwanya, tapi dasar kepada nasionalismenya. Mengapa kamu berjuang menjadi pemain bulu tangkis terbaik? Aku kepingin menaikkan bendera di London. Jika aku menang, misalnya, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. Yang beranak mulai. Bendera ini di London, ini bersuara. Kalau yang naik takwa itu pasti tidak dari jalannya adalah pengamalan agama, itu yang takwa. Jadi kalau disebut berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terbayar bukan lapangan olahraga, yang terbayar bukan pasar yang wah, bukan mall yang di mana-mana, bukan dengan televisi yang banyak, bukan. Tapi apa juga dengan warganya yang taat, yang mengisi masjid, yang tidak berbuat maksiat, yang tidak terlibat narkoba, yang tidak ada sabu-sabu, yang berpolitik baik, yang santun, dan sebagainya, dan sebagainya. Apa sebagainya yang seperti itu? Nah kita yang akan membuat takwa lima. Ketika bicara takwa, apa yang terlintas di hati? Coba anakmu sekarang ungkapkan. Kalau orang barat ditanya kepada seorang, misalnya saya orang barat, oh itu gitu ya. Dia bilang, oh fine. Masih berbarat, dong saya nggak barat, gini. Halo, man, how you doing? Oh, I'm fine. What's wrong? Dia katanya di bawahnya, buah bawah. Dia kan, man, I'm fine, gitu. Ya, dia buah bawah, good. Good. Mereka tuh alhamdulillah Pak. Ayo nih, nanti tuh, how to make pen? Jadi beda ya. Jadi kalau bertanya Pak Ron,
bicara mesti tengok lagi gaya kita jawab pada yang percaya diri dia. Ini sesuatu kan? Dia jauh banyak. Yang nariman berpikiran menyelidiki le undang-undang, le peraturan meningkatkan keimanan dan ketakwaan bangsa Indonesia. Lemah orang. Yang lemah senyumannya. Yang nampak senyumannya. Ini bahkan sama begitu juga. Dia berkata kan, saya dengan anak saya sudah kuliah di UIN Malang, ya, di ibu. Saya tanya dalam mobil, saya tanya, kenapa dia kuliah di psikologi di Malang? Kenapa ayah baru kemarin dari Langsa, dari Perla, Iman Perla, ketemu dengan anak-anak kelas 1. Ayah tanya, ketika ayah tanya kepada mereka tidak tahu jawab apa. Padahal yang ayah tanya tentang apa yang kamu dengar tentang COVID-19, apa yang terbayang pada kamu tentang COVID-19. Cuma mereka bukan senyuman saja. Tidak berani dia ungkapkan. Tidak tahu dia ungkapkan bagaimana. Kenapa orang Aceh itu cenderung seperti itu? Karena ayah sudah ketemu dulu, sudah berpelajarannya, sudah bersama, ketemu dengan seperti ini. Ini bukan pertama seperti ini saya perlu melakukan ini dengan siswa apa saja. Di mana-mana dengan siswa saya seperti itu. Tapi saya bisa kata ya. Apa jawabnya? Iya ya. Kakak juga merasa ketika kuliah di Malang itu orang bilang kok enak aja, ya ngomong aja deh. Kita begini dulu kita ngomong. Orang itu nyorot aja. Apa tuh nyorot buat kuliah dulu? Tuh hidup tuh. Ada buka bilang tolong. Aja udah apa? Ini udah apa? Ini udah apa macam? Itu udah tuh. Ya menyorot kayak itu begitu. Gak buka bilang tolong. Maka prosesnya bukan apa dia dengan kau apa bukan. Jadi bukan apa kita tadi itu. Ini harus mampu makan itu. Yang terbayang namanya yang beda, tapi itu apa? Gawi gitu, saya sama tidak ada perlu. Tapi kemampuan otorita itu harus ada. Tugas saya hari ini adalah bagaimana kualitas pendidikan agama Islam, di mana saya bertugas itu sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan kementerian agama secara keseluruhan. Artinya kalau Allah itu menilainya, Salman Halidullah itu mengajar kerja kubah malam saja, dia sesuai dengan tupoksi. Ya sampai itu pokok itu malam, kenapa ulun dominan itu pada satu ada mana sekarang mati ini ya. Tidak di mobil mengajar karena tupoksi begitu bu, tupoksinya. Jadi kerja Allah, ya ahli amanu la taqulullah wa rasuluh wa taqulu amanah. Wahai ulun yang beriman, baik mengkhianati Allah dan baik mengkhianati Rasul, serta jangan kamu mengkhianati amanah. Lo boleh amanah itu meningkatkan habong kan? Dia kerukunan yang baru bukan. Dia bukan dia bukan pendidikan kualitas pendidikan Islam. Artinya kurang lihat Islam, bukan pendidikan. Fungsi itu, ya karena fungsi ini bahaya ini ibu-ibu dan bapak-bapak itu harus terpatri penuh maknanya upah. Orang kita semayang kabosu itu menjuk sama apa? Kabosu itu sama apa? Bulan kedua sama seperti siapa yang kedua? Urina yang paling berat mana ikut. Nah, ini lebih kurang 8, 7. Jadi 2. Oke, secara sah. Tapi yang beda di antara sah ini siapa? Yang satu dengan yang lain di sah pertama apa yang membedakannya? Yang membedakan adalah ilmu dan iman. Kalau ini lebih tinggi ilmunya daripada ini, maka kualitas derajat salatnya lebih tinggi. Derajat orang berilmu dan beriman dalam pandangan Islam itu ditingkatkan dia. Tinggi dia. Jangan tanya bagaimana bentuk derajatnya. Karena kita nggak tahu apa yang Allah berikan kepada dia. Mungkin keberkahannya, rezekinya, kesehatannya. Yang lebih itu adalah di hari kiamat nanti bertahan. Di hari kiamat nanti derajatnya ketika
ketika dia siratul mustaqim dia mulus, ketika di padang mahsyar dia tidak panas, itu kan derajatnya kan di situ nanti. Ketika hari kiamat nanti dia berwajahnya berseri-seri, ya kan? Nanti di hari kiamat itu ada dua wajah cuma, wajah putih dan wajah hitam. Alladzina bi'adha wujuhum fa fi rahmatillah. Orang-orang yang putih wajahnya di hari kiamat itu yang rahmat Allah. Siapa itu? Itu tadi yang punya ilmu, beriman, tentu dia yang beriman pasti dia mengamalkan salat. Karena orang yang beriman itu mengamalkan amal salat. Hanya urun lumayan dimakan urun iman. Urun lumayan yang kami iman. Mangkal kasolata, fakat kafaraja. So yang bilang yang lumayan, kafir ya tak. Arti kafir apa itu? Tertutup dia. Tertutup. Tidak tahu dia mana Tuhannya. Tertutup kebenaran. Makanya dia tinggal lumayan. Tiga tinggal lumayan, tiga itu. Punya hati. Tiga lumayan, tiga itu. Tiga lumayan, ada lumayan. Tiga itu. Kapan yang lumayan? Beripek itu hitam pasti. Tapi kan itu ruduk gelar itu sudah pernah di dalam kiamat di anak itu tuh nih. Penting lagi ataupun mengkairo. Karena itu tuh. Jadi jangan tertutup. Kafir itu artinya tertutup. Muslim itu artinya tunduk, patuh, damai, sejahtera. Sebaik-baik kita khairun nas man ya'lamun. Sebaik kita yang bermanfaat kepada manusia. Kalau kita buat negara ini bagus, tujuannya bukan untuk kita tinggali, tapi untuk kita warisi kepada berikutnya. Kalau kualitas pendidikan Islam bagus, nanti kalau jadi dia seorang suami yang bagus. Kalau jadi istri yang bagus. Kalau jadi pimpinan yang bagus. Kalau jadi guru yang bagus. Kalau jadi penyapu jalan yang bagus. Kalau dia pendidikan Islamnya bagus. Sudah betul. Ada seorang nenek dulu pada masa SBY, neneknya sudah tua renta. Saya belum pernah lihat nenek yang masih muda dia. Kalau setinggal nenek memang sudah tua renta. Nah, maka saya kan betul saya bilang, belum pernah saya ketemu dengan nenek yang muda belia. Betul? Saya mau minta dia enggak? Enggak kan? Nenek sudah tua renta. Nenek saya lah, saya sudah. Tentu jalannya sudah kaki-kaki. Menjelang hari kurban, dia carilah kambing ke pasar. Orang yang punya kambing itu nggak percaya nenek ini lusuh pakaiannya, nggak percaya nih mau beli kurban. Akhirnya kita dijual lah, ditanyalah di mana tinggalnya. Karena ada sedikit transaksi supaya ada ongkos untuk membawa kambing ke rumah. Jadi viral ya. Ada yang mengabadikan kegiatan itu. Dibilanglah seorang pemulung nenek renta berkurban dengan segala kesederhanaan dan segala kepayahan ketika dia mengumpulkan uang untuk berkurban. Hari raya kurban. Viral dia di media sosial, ada di YouTube, sehingga dikunjungi oleh Said Salim Asegaf, Menteri Sosial. Seorang pemulung, seorang yang miskin, berkurban dia, itu tandanya apa? Tandanya dia punya pemahaman agama yang bagus. Tandanya dia punya pemahaman yang bagus. Karena berkurban itu kan tidak wajib. Kok dia bersusah-susah? Tidak wajib. Kok bersusah dia mengumpulkan? Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dia bercemburu pada orang lain. Karena yang namanya kurban itu bukan yang sudah banyak uang, yang berusaha untuk bisa berkurban dia dapat. Karena dah berpikir dia, sehari dia tahu uang 360 hari sekian dapat, pasti dapat. Dia harus sengaja. Hidup seperti itulah yang bagus. Hidup yang diiringi dengan rencana-rencana kebaikan. Haji, seperti kemarin ada dari Aluminirak, seorang ibu namanya yang viral sekarang di media massa. Ada saya juga kumpulkan uang receh dia, 2000 dia kumpulkan tadi saat itu, 25 juta. Saya lihat, memang begitu uang receh. Itu hasil jualan
siuman. Hasil jualan siuman. Tahu kalau orang di timur kan? Oh, ada baca kan? Ada baca. Masa ada baca cari. Ya ada. Itu seperti itu setiap hari itu. Kenapa? Pemahaman agamanya bagus. Jadi jangan dianggap beragama ini bagus-bagus kalau sudah kaya raya. Oh iya. Karena untuk syarat masuk surga tidak ada. Innallaha yadkhulul ladzina amanu wa 'amilus sholihati wal aghniyai. Ada aghniyai. Karena innallaha yadkhulul ladzina amanu wa 'amilus sholihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tidak ada aghniyai, tidak ada amri, tidak ada pemimpin, tidak ada. Asal beriman, beramal soleh, masuk. Saya ini miskin, iman, beramal soleh, iya, iman, amal soleh. Kaya, jabatan tinggi, kayak Fir'aun misalnya, kayak Mustafa Al-Atatürk misalnya, kaya, hebat dia, tidak beriman, tidak beramal soleh. Jangankan masuk surga, masuk bumi pun tidak bisa. Masuk kubur pun tidak bisa. Mustafa Al-Atatürk dari Turki sampai sekarang dia ditaruh dia di permukaan bumi, lalu dilapisi dengan batu marmer atau apa yang beratnya 4 ton. Siapa yang datang ke situ harus tutup mulut, tutup hidung. Sebab apa? Baunya lebih bau daripada lubang air. Itu Mustafa Kemal Atatürk yang dulu merubah. Sholatnya harus dengan bahasa Turki, azannya harus dengan bahasa Turki, tidak boleh belajar bahasa Arab. Sekuler dia sejak tahun 1924 setelah dia punya khilafah semuanya. Paham ya? Oke, yang paham ya. Jadi pendidikan agama Islam yang bagus, apalagi di madrasah ini pentingnya supaya ke depan apapun profesi kalian, apapun, tahu siapa yang jadi DPR, siapa yang jadi petani, siapa yang jadi nelayan,